Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 2024 0040 176 kelas TI 24A Universitas Nusa Putra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data terkait presentasi kelulusan siswa beberapa sekolah untuk tahun 2023 dan 2024. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami seberapa tinggi tingkat kelulusan siswa dari masing-masing sekolah, serta melihat apakah peningkatan dari tahun ke tahun. Kami menggunakan data sederhana yang kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python dan divisualisasikan dalam bentuk grafis batang agar lebih mudah dipahami. Harapannya melalui analisis ini kita dapat melihat tren positif dalam dunia pendidikan serta menjadikan data ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Berikut adalah tujuan analisisnya. Yang pertama, menganalisis data kelulusan siswa berdasarkan sekolah. Yang kedua, menghitung persentase kelulusan tiap sekolah. Yang ketiga, menyajikan perbandingan antar tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, yaitu menampilkan data secara visual dengan menggunakan grafik batang. Data mentah yang digunakan yaitu dataset yang berisi kolom sekolah, tahun, jumlah siswa, dan lulus. Contohnya yaitu SMAA, lulusan tahun 2023, jumlah siswanya 100 dan lulusnya 95. Contoh kedua, SMAB tahun 2024, jumlah siswa 130 dan yang lulus 125. Perhitungan persentase. Untuk menghitung persentase, kita menggunakan lulus persentase underscore lulus sama dengan lulus dibagi jumlah siswa dikalikan 100. Misalkan contoh, jika jumlah siswa sama dengan 100 dan yang lulus 95, maka presentasinya 95 per 100 dikalikan 100 sama dengan hasilnya itu 95%. Yang selanjutnya yaitu visualisasi data kelulusan. Grafik batang digunakan untuk membandingkan yang kedua presentasi kelulusan antara tahun 2023 dan 2024 dan yang terakhir untuk setiap sekolah. Jadi kesimpulannya, sekolah memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, yaitu hampir 90%. Presentasi kelulusan cenderung lebih meningkat di tahun 2024 daripada di tahun 2023. Visualisasi mempermudah analisis data dalam pendidikan. Teknik ini berguna dalam evaluasi kinerja sekolah. Setelah memahami tujuan dan latar belakang analisis ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kami menggunakan library Pandas untuk membaca dan mengolah data, serta Matplotlib untuk membuat grafik batang sebagai visualisasi hasil analisis. Langkah-langkah utama dalam dilakukan dalam coding ini adalah membaca data dari file CSV yang berisi informasi sekolah, tahun, jumlah siswa, dan jumlah siswa yang lulus. Yang kedua, menghitung persentase kelulusan dengan rumus sederhana, yaitu seperti yang tadi dijelaskan, persentase sama dengan kuota yang lulus dibagi dengan jumlah siswa dikalikan 100. Nah, langsung saja kita ke praktek codingannya dan juga akan saya jelaskan apa dari kegunaan sintaks-sintaks yang digunakan dalam bahasa pemrograman tersebut. Codingannya ya.
Waktunya ada nggak? Namanya siapa? Ya itu paling banyak. Oh ya, ya jadinya oh, aku kayaknya nama doang.
Oke, sudah beres. Kurang percobaan. Nggak salah-salah. Sudah beres ya. Sedikit kesalahan. Ini ada apa tuh? Makanya kalau di saya itu saya dipakai enggak? Tadi saya dipakai enggak? Apa yang kesal? Tapi kalau biasanya salah satu sendiri pakai KTM. Tapi kita doang. Yang perlu bilang. Coba Oh, lihat. maksudnya Oke. aja. Ini hasil akhirnya Yang seperti kalian ini ya. pakai. Ada sedikit kesalahan. Oke, sekarang kita masuk sesi penjelasannya untuk tiap sintaks-sintaksnya seperti apa. Jadi yang pertama kita masuk sintaks import pandas aspd dan import matplotlib.pyplot asplt. Jadi kita mengimpor dua library ini. Untuk pandas spd kita kegunaannya untuk membaca dan mengelola data dari file csv.csv. Terus untuk matplotlib.pyplot itu kegunaannya untuk menampilkan sebuah grafik, entah grafik batang ataupun grafik-grafik lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke df pd.read.csv. Kita masuk ke penjelasan sintaks ini. Jadi kegunaan sintaks ini itu untuk membaca file dataset CSV yang berada di folder kita yang jadi kegunaan sintaks ini df pd.read_csv dataset kegunaannya untuk membaca file dataset yang berada di satu file atau di satu folder yang sama dan file .ipynb kita. Nah, di sini kita masuk ke yang bawahnya df presentasi lulus sama dengan df lulus /df jumlah siswa. Di sini kita menambahkan kolom baru presentasi lulus ke dalam data frame yang berisi nilai presentasi siswa yang lulus setiap sekolah. Jadi kita tuh menghitung jumlah lulusnya berapa, jumlah dibagi jumlah siswa dikalikan 100.
Setelah itu kita masuk ke XDF di 2023 DF tahun. Yang ketiga sintaks ini kegunaannya X itu untuk menunjukkan sebuah sekolah yang akan kita input nama sekolah ataupun objek lah, sebuah objek. Terus untuk Y2023 Y2024 itu hanya untuk persentase kelulusan. Jadi misal Y2025 berarti ini terhitungnya kelulusan 2023. Terus Y2024 ini kehitungnya kelulusan 2024. Selanjutnya kita masuk ke sintaks post sama dengan range len X. Jadi kegunaannya untuk melihatkan posisi indeks untuk masing-masing sekolah. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Dan untuk bar width, jadi kegunaannya itu untuk lebar batang grafik supaya batang grafik dari 2023 dan 2024 bisa ditampilkan secara berdampingan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sintaks plt.figure, fixed size, plt bar, dan plt bar sama ini. Jadi plt figure ini untuk menentukan ukuran grafik. Jadi ukurannya tuh apakah besar, sedang, ataupun kecil. Nah, untuk plt bar ini itu untuk menggeser sedikit. Untuk tahun 2023 posisi batangnya itu, batang grafiknya digeser sedikit. Dan untuk yang 2024 pun sama, digeser ke kanan. Geser ke kanan ya. Jadi sedikit digeser ke kiri. Dan selanjutnya kita masuk ke penjelasan plt xtick post x, plt.ylabel, plt.title, plt.legend, plt.type underscore layout, dan plt.show. Nah, jadi kalau untuk XT, jadi kegunaan sintaks ini tuh untuk menampilkan sekolah di sumbu X, plt label untuk menampilkan label sumbu Y, plt.title yaitu untuk menampilkan judul grafiknya, kelulusan nih, ini. Nah, kalau untuk plt.ylabel ini untuk menampilkan presentasi kelulusannya dari 0 sampai 100. Ini untuk angka-angkanya itu opsional ya. Bisa mau 0 sampai 80, 0 sampai berapapun bebas itu. Terserah kalian. Kita masuk ke plt.legend untuk menampilkan keterangan warna pada tahun kelulusan. Setelah itu untuk plt type underscore layout, jadi kegunaannya itu agar grafik tidak tumpang tindih, jadi tidak terlalu mepet ataupun terlalu jelek lah, nah tidak enak dilihat. Dan untuk terakhir kita masuk ke plt.show. Jadi kegunaan plt.show untuk menampilkan hasil grafik ke layar. Jadi kalau kita tidak memakai plt.show, maka kita tidak akan bisa melihat grafik ini. Walaupun kita sudah memakai plt.ylabel, plt.title, ataupun plt.bar, dan plt figure ya, dari plt figure, bar, xtick, ylabel, title. Kalau semisal plt.show-nya tidak kita masukkan sintaksnya, maka hasil grafiknya itu tidak akan keluar. Mungkin begitu saja ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu untuk kita semua, dan maafkan bila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.